berarti? Mengisi tabel pertama. Oke, kita punya tabelnya tuh. Sudah ada. Nggak bisa digeser ya. Jadi seperti biasa, seperti yang saya bisa kemarin, kita harus bikin di solusi layak soalnya dulu. Kan sama nih, kita bisa sama mungkin digunakan untuk solusi final. Berarti memastikan setiap dengan salah satu metode solusi layak soal, dia sudah benar-benar optimal atau belum. Sama berarti pertama kita bikin dulu untuk solusi dengan solusi layak awalnya. Nanti di permasalahan yang akan kita bahas sama dengan yang kemarin kita diskusikan pakai yang less cost atau biaya sel minimumnya. Kemudian dari tabel less cost yang kita punya kemarin, kita akan menambahkan satu kolom di paling kiri. Kita beri nama UI nanti. Ya, dan satu baris di paling atas nanti jadi VJ. Berarti nanti kita akan punya 1, 2, 3, ada VA, VB, dan VC. Lalu setelah kita punya kolom baru, baris baru, kita akan mencari masing-masing dari nilainya di VA, VB, VC, U1, U2, dan U3. Kalau kita sudah punya nilai di sini, nanti akan kita gunakan untuk mencari indeks perbaikan. Ya, dari MUDI inilah yang menentukan apakah kita akan melakukan pengalokasian baru atau enggak. Ini berdasarkan dari indeks perbaikannya. Oke, kita ke sini dulu. Berarti kita perlu bikin baris baru dan kolom baru dari si tabel LC ini. Ini lintasan stepping stone yang kemarin terbentuk. Nah, nanti kita akan melihat kalau ada yang perlu dilakukan pengalokasian baru. Karena kan MUDI modifikasinya dari si stepping stone. Lalu, nah kita bikin baris baru, kolom baru. Kemudian kita akan mencari masing-masing dari nilainya. Nilai dari BC 1, 2, 3. Caranya gimana? Kita akan bikin variabelnya. Variabel yang kita buat fokusnya adalah berdasar sel yang ada muatannya. Sel yang ada isinya ada berapa aja? 1B. Oke, 1B. Terus 1C. 3A, 3B. Kita akan buat dari 1B ini, kita akan bentuk variabelnya. Diambil dari kolom baru plus baris baru sama dengan biaya minimal. Kolom baru plus baris baru sama dengan biaya transportasi. Biaya transportasi per selnya. Berarti kolom baru plus baris baru sama dengan biaya transportasi. Berarti 1B variabelnya berapa plus berapa sama dengan berapa? Kolom baru plus baris baru sama dengan biaya transportasinya. Variabel. Belum angka. Bentuknya variabel. Oke. 1. Oke. Sama dengan? Nilai transportasi. Ya, biaya transportasinya. 8. Oke.
Lanjut, 1C berarti terus cara menyelesaikan gimana? Eliminasi nggak ada angkanya nih. Gimana angkanya nggak ada di sini? Gimana kita mau eliminasi? Yang di sini nggak ada angkanya sama nih. Angkanya? Anggap aja 1. Yang di metode grafik kemarin kita akan menggambar hampir semua variabel dalam yang sudah final. Ya, kita akan menganggap variabel pertama dia bernilai 0. Variabel pertama kita anggap nilainya adalah 0. Berarti pasti U1 dia hasilnya adalah 0. U1 di sini nanti hasilnya sudah pasti 0. Berarti kita bisa nyari yang lainnya enggak? Kalau satu variabel aja kita tahu sudah kita misalkan 0. Oke, U1 0 plus PB sama dengan 8. PB sama dengan 8. Terus U1 Oke, terus U2 plus PC sama dengan 11. Berapa? 2 plus 2 plus 10 sama dengan 11. U2 plus min 10. 2 1. PC-nya ada di sini. PC-nya ada di sini. Kan ini PC sudah diketahui. Jadi yang dicari adalah 2-nya. Terus yang mana yang dicari berikutnya? Yang di sel 3B atau sel 3? FB sudah berarti sudah 3. Berarti kita sudah punya semua nilai yang ada di baris baru dan ada di kolom baru. Oke, terus tadi kalau kita sudah punya baris baru, kolom baru, kita pakai untuk apa tadi? Di hasil dari baris dan kolom tadi untuk mencari apa tadi?
mencari untuk mencari nilai apa? Ya, yang diperbaiki apa? Yang ini. Ya, kalau sel kosong itu yang kita akan mencari indeks perbaikan. Caranya gimana? Caranya adalah biaya sel kosong dikurang garis dikurang nilai kolom. Biaya sel kosong dikurang nilai garis dikurang nilai kolom. Berarti kalau yang kita fokusnya di sel yang ada muatannya, yang di sini kita fokusnya di sel yang kosong. Sel kosong berapa ya? 1A, 1B, 2C. Biaya sel kosong di 1A. Nilai baris yang atas 7. Nilai kolomnya sampai 2A biaya 7. Nilai baris 180. Nilai kolom ya yang di sisi sana. Oke, 2B 11. Ya? Oke. Serupa dengan studi kita melakukan pengecekan dari sel kosong. Berarti kita akan memilih pengalaman terbaru. Karena ada penilai negatif. Kita mengambil sel mana yang kita lakukan itu berdasarkan nilai yang negatif. Nilai yang mana? Jadi kita pilihnya yang nilai negatif, makanya yang besar. Kalau dalam sel tersebut dimungkinkan terjadi pengurangan biaya. Tapi kalau yang positif adalah penambahan biaya. Maka tidak mungkin kita berpindah ke mengalokasikan sel 2B dan 3C. Karena kita 2B dan 3C ini yang ada adalah penambah biaya, bukan mengurangi biaya. Jadi yang dimungkinkan adalah 1A atau 2A. Kalau nilai tidak, ambil yang lebih besar. Kalau gimana? Kalau nilainya kalau positif ada penambahan biaya, kalau negatif ya. Ya, dia akan terjadi biaya pengurangan biaya yang lebih besar. Karena kita banyak karena pengurangan biayanya berarti jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau
Kaitannya sama biaya, berarti ya. Berarti kalau nilai sama kita pilih dari sel ini yang punya biaya transportasi lebih kecil. Oke, berarti ya. Oke. Kita lihat lagi di step kemarin. Lintasan dari berarti jadi pengalokasian baru. Ini 1A, lintasan dari 1. Berapa jam? 1A?
mencari untuk tabel ini apakah sudah benar-benar optimal atau belum. Caranya adalah kita ulang lagi dari langkah yang kedua. Langkah satu kan dari itu kita bikin solusi awalnya. Kita cari nilainya. Kita bikin baris baru, kolom baru, kemudian kita hitung nilainya. U1, U2, U3, U3, U4, kalau sudah dapat nilainya, kita cek indeks perbaikannya untuk mengecek dari sel kosongnya. Menguji dari sel kosongnya, kita perlu cari nilai indeks perbaikan. Nah, dari sini, apakah masih ada yang bernilai negatif atau enggak? Kalau masih ada yang bernilai negatif, maka berlanjut lagi ke mencari pengalokasian baru. Ya, tapi kalau dari nilai indeks perbaikan semua hasil yang sudah positif, berarti berhenti di sini. Artinya sudah tidak mungkin ada pengurangan biaya lagi. Artinya di tabel ini dia sudah optimal. Berarti untuk menjawab tabel ini sudah optimal atau belum, kita perlu mengulangi langkah-langkah nilai. Oke, silakan dicoba. Untuk dari terus ke sini. Bikin lagi baris baru, kolom baru berdasarkan dari tabel yang kedua ini. Silakan dicoba dulu. Gimana? Kalau saya mungkin ada yang sebabnya bisa ya atau nyala silau ternyata. Matiin lampu. Silaunya karena mataharinya. Pengalokasian baru lagi atau enggak?
Cari nilai. Kalau udah dari cari yang terisi. Ini karena dia butuh biayanya berarti dia yang saya potong. Yang dinilai indeks sel kosongnya, kalau yang untuk mencari nilai baris dan kolom berdasar dari sel yang ada muatannya. Baris baru berapa? Yang baru berarti satu A. Oke, ini aku mencari nilai yang di sini. Ya. 3A, 3B, 2C, 1A, 1C. Oke. Berapa? Sudah? Ada yang ketemu? Oke. Udah? Mau udah? Belum? Oke. Mencari nilainya dulu dari baris baru, kolom barunya.
Ya, ini nilai yang lama. Jadi kalau kita akan melanjutkan prosesnya, kita harus mengulang lagi. Ya. Karena posisi selnya geser juga. Jadi kita harus nyari lagi. Jadi semua nilai ini itu kan satu, dua, tiga, tiga semuanya dihitung lagi. Karena kan pergeseran dari selnya. Semuanya nggak ada yang sudah negatif. Tadi hasilnya semuanya positif. Ya, jadi kita harus nyari lagi nilai X satuan, nilai dari masing-masing U1, U2, U3, FA, FB, FC. Kita ngulangi lagi semuanya karena kan ada pergeseran selnya. Gitu. Berarti dari hasil biayanya juga pasti bergeser. Masih ada yang negatif? Yakin? Udah nemu? Ada yang salah nggak? Terus berarti selanjutnya indeks perbaikan. Berarti indeks perbaikan fokusnya di sel yang kosong. Berapa aja sel kosong? Gimana? 0 yang positif. Pas, kan yang negatif berarti di satu. Mau netral. Yang berarti 1B terus 2A 2B 3C.
Oke, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku dari HMIF, dari PJ Aspirasi Day, ingin meminta waktunya teman-teman untuk mengisi Aspirasi Day di form kertas ini. Mungkin dari teman aku bisa bagiin. Udah izin, Bu. Oke, untuk Aspirasi Day ini tuh dari teman-teman, profil teman-teman itu akan disembunyikan. Di sini tuh cuma ada angkatan dan kelas, nggak ada nama kalian. Jadi kalau kalian ingin mengadu keluh kesah kalian itu bisa disampaikan di sini tanpa takut untuk gimana-gimananya gitu. Oke, mungkin teman aku mau menambahi dikit ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu belum terkait dengan Aspirasi Day ini? Mungkin kan teman-teman angkatan 20 ya? Oke, mungkin minta waktunya sebentar teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alfian dari angkatan 19. Saya di sini sebagai koordinator divisi aspirasi dan advokasi. Oke, sebelumnya buat teman-teman sudah paham belum terkait dengan Aspirasi Day ini? Mungkin selain pengurus himpunan yang ada di kelas ini yang sudah paham terkait dengan ini siapa? Adanya Aspirasi Day. Sebelum Oke, mungkin Mas dan Mbak bisa dibagikan terlebih dahulu. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan Aspirasi Day ini. Jadi program 2 minggu dari MIF untuk menjaring aspirasi dari mahasiswa yang punya keluh kesah terkait dengan aspirasi akademis maupun non akademis. Contoh dari teman-teman ada keluh kesah terkait dengan dosen yang jarang masuk, silakan disampaikan di situ. Teman-teman tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Mungkin dosen nanti bakal tahu kenyataannya tidak, teman-teman. Oke, seperti itu. Buat nanti kami sebagai jembatan teman-teman ke program studi informatika. Mungkin itu saja, mungkin ada ditanyakan sebelum teman-teman mengisi hal yang teman-teman udah ada di depan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan kertas yang sudah ada di hadapan teman-teman. Oke,
Jadi nanti teman-teman tidak usah takut mengaspirasikan. Nanti ada kotak aspirasi yang terletak di lantai 2 gedung ini dan lantai 2 gedung sebelah, gedung 4. Itu ada, nanti dari kita akan menyediakan barcode dan bisa diisi di situ. Di sisi lain teman-teman bisa mengaspirasikan pendapatnya tidak hanya di hari Selasa saja, tapi ada hari lain yang teman-teman ketika mau ada keluhan dan mau disampaikan dan itu urgent, nanti bisa disampaikan langsung. Itu saja, tak kembalikan ke PJ-nya. Oke, aku bantu isi ya teman-teman ya. Di sini ada kuesioner akademik, saya merasa kuliah offline membuat proses belajar menjadi lebih mudah. Nah, dari teman-teman itu apakah merasa saat perkuliahan offline ini merasakan lebih mudah gitu daripada online? Terus saya merasa proses belajar kurang efektif jika ada mahasiswa yang masih online. Nah, dari teman-teman kalian kan pasti ada yang di luar Jogja, masih ada di luar Jogja. Nah, itu tuh apakah menghambat proses pembelajaran kalian atau enggak? Terus untuk fasilitas pembelajaran, saya merasa fasilitas di lab praktikum dapat berfungsi dengan baik. Nah, dari teman-teman tuh apakah merasa device di lab praktikum itu udah mumpuni atau kadang ada yang error atau gimana, bisa disampaikan di sini? Terus saya merasa saat perkuliahan offline, dosen tidak memberikan materi di web. Nah, dari dosen-dosen tersebut apakah hanya men-share PPT waktu perkuliahan offline lalu tidak di-upload di Waskita atau gimana, bisa disampaikan di situ? Terus untuk aspirasi asisten, asisten sudah berkompeten dalam bidangnya. Nah, dari teman-teman asisten itu saat kita praktikum, apakah dia itu membantu kita atau hanya duduk di belakang memantau kita atau bagaimana, itu kalian bisa menyampaikannya. Terus asisten lebih banyak mengajar di kelas daripada dosen. Nah, asisten tuh lebih banyak mengajar daripada dosen. Jadi dosennya waktu praktikum itu hanya diam, yang menjelaskan itu adalah asistennya. Terus aspirasi untuk HMIF, sosial media yang dimiliki HMIF itu sangat informatif. Nah, dari teman-teman itu apakah merasa informasi yang disampaikan di sosial medianya HMIF itu cepat tersampaikan ke kalian atau enggak? Terus untuk kegiatan yang dilaksanakan HMIF itu sangat bermanfaat bagi saya. Nah, dari kalian tuh apakah merasa kegiatan HMIF itu bermanfaat bagi kalian atau hanya di lingkungan HMIF aja? Terus untuk HMIF dekat dengan mahasiswa informatika. Nah, dari kalian tuh apakah merasa dari teman-teman HMIF itu dekat dengan kalian atau hanya sebatas tahu aja? Terus untuk aspirasi untuk HMIF, kalian bisa menyampaikan aspirasi kalau HMIF itu kurang menyampaikan aspirasi ini atau tidak membantu kalian. Terus untuk aspirasi bebas, dari teman-teman itu bisa menyampaikan keluh kesah kalian saat perkuliahan di informatika ini. Contohnya dari dosen tidak memberikan presensi online padahal kalian sudah izin online. Itu bisa disampaikan di situ atau yang lainnya gitu. Oke, mungkin kalau udah mengisi dari teman-teman aku bisa maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Iya, diambilin. Itu. Yang minta. Oke, mungkin
sekian dari PJ Aspirasi Day. Terima kasih telah mengisi Aspirasi Day di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semuanya sudah positif, berarti terbaik. Kalau kita geser ke sel yang lain, ke jalur yang lain, yang ada adalah tetap kalau kita geser ke 2A, biayanya bakal sama aja. Tetap hasil dari fungsi tujuannya nanti akan sama aja. Tapi kalau kita geser ke 1B, malah tambah menjadi $1 tambah ke 2B, tambah ke $3, tambah ke 3C, malah ada penambahan $4 untuk biayanya. Berarti ini sudah optimal. Nanti tinggal dimasukkan ke fungsi tujuannya. Oke, terus terakhir di model transportasi ini. Jadi kalau ada posisi yang tidak seimbang, oke, kalau ada yang posisinya tidak seimbang antara permintaan atau penawarannya atau pasokannya, dia jauh ada yang salah satu lebih banyak. Nah, kalau yang di sini contohnya permintaannya yang lebih banyak, demand-nya ada 650, padahal pasokannya hanya ada 600 saja. Berarti kan kurang di permintaan. Makanya kita perlu menambah pasokannya atau penawarannya perlu kita tambah 50 ton supaya bisa menyeimbangi dari permintaan. Tapi permasalahannya adalah kan sebenarnya dia tidak benar-benar ditransportasikan. Lalu kita akan menambah dummy baris atau dummy kolom untuk menyeimbangkan permintaan atau menyeimbangkan supply. Dan untuk biaya transportasinya semuanya disebutkan nol. Karena kalau dia tidak transportasi, kita menggunakan untuk menyeimbangkan antara supply dan permintaannya aja. Jadi ditambah untuk dummy-nya ketika ada kurang dari supply-nya dan ditambah dummy untuk di kolomnya ketika kurang di permintaannya. Lalu setelah seperti ini, setelah kita bikin dummy-nya, tinggal kita hitung lagi seperti kita mengerjakan di awal. Kalau solusi awal mau pakai MBC, LC, atau POM, terus optimal kalau mau pakai MBC atau Hamilton. Caranya sama. Kita perlu nambah dummy-nya aja ketika terjadi kasus transportasi tidak seimbang antara penawaran dan permintaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampaikan. Oke, maka soal latihannya dijadikan